Ini adalah MacBook Air 2018. Harganya sekitar 10 jutaan. Apakah masih worth it di tahun 2021? Simak penjelasannya. Hai friends, welcome to my channel. Kalau kamu baru di sini, perkenalkan nama aku Rian. Aku bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Manado. Biasanya di channel ini aku itu membahas Apple stuffs dan juga productivity tips. Kalau kamu suka sama topik-topik tersebut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Thank you. Di video kali ini aku akan membahas tentang MacBook Air 2018 dan aku akan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan bahas harga dan spesifikasinya. Yang kedua, hal-hal menarik yang ada di MacBook Air 2018 dan tidak ada di seri-seri sebelumnya. Dan yang ketiga, kita akan menjawab apakah masih worth it di tahun 2021. Tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan buka dengan harga. Kemarin kami ini beli laptop ini di bulan September, itu harganya 10.800.000 di Shopee, yang pastinya ini second ya. Nah sebenarnya ini adalah budget medium ya untuk laptop-laptop zaman sekarang. Dan kalau kurang kalian bisa ambil yang versi 2017 ke bawah. Kemudian mengenai spesifikasi, layarnya ini 13,3 inci dengan teknologi IPS dan resolusi 2560 x 1600. Dan juga untuk bodinya laptop ini ada 3 versi ya. Yang pertama itu gold, silver, dan juga space gray. Nah sebenarnya warna ini juga sama dengan versi yang sampai dengan sekarang, M1 dan teman-temannya. Dan prosesornya dia ini Intel Core i5 dengan dual core 1,6 GHz. Kemudian versi yang kami ambil ini SSD-nya sekitar 128 GB. Dan grafisnya itu dia Intel UHD Graphics 617 dan memiliki port 2 USB-C dan juga headphone jack. Nah, jadi kalian harus menggunakan USB-C hub ya kalau misalkan kalian mau sambungkan ke USB, memori ataupun ke proyektor. Nah, kalau kalian mau belajar tentang USB-C hub di MacBook, kalian bisa cek di videoku sebelumnya. Di situ aku membahas USB-C hub untuk MacBook dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, itu di bagian 1 kita sudah membahas harga dan spesifikasinya. Kita ke bagian yang kedua. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hal-hal menarik yang ada di MacBook ini yang mungkin itu tidak ada di MacBook Air 2017, 2016, dan seterusnya. Yang pertama itu adalah fitur sidecar. Dengan fitur sidecar ini, kalau misalkan kalian itu memiliki iPad, kalian bisa membuatnya sebagai external monitor atau second monitor. Nah, sebagai informasi, sidecar ini bisa digunakan untuk MacBook keluaran mulai dari tahun 2016. Jadi 2016, 17 itu sudah bisa. Kemudian itu adalah fitur Touch ID. Nah, setahu aku Touch ID ini baru ada di 2018 dan 2017 itu tidak ada. Jadi salah satu fitur yang keren juga, dengan ini kalian bisa tanpa repot kalau misalkan mau masuk ke komputer ataupun login website. Dan Touch ID ini terletak di keyboard bagian atas kanan. Hal menarik yang ketiga itu adalah desain terbaru. Kalau kalian perhatikan dengan MacBook Air 2017, itu desainnya masih desain yang lama. Artinya MacBook Air 2017 itu sama dengan MacBook Air 2012. Nah, sejak MacBook Air 2018 dan ke atas, 19, 20, sampai M1, itu desainnya sama. Jadi desainnya ini elegan, tipis, dan kalau misalnya dibandingkan dengan desain yang sebelumnya, itu terlihat lebih modern. Oke, jadi itu dia 3 hal menarik ya yang ada di MacBook Air 2018 ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan menjawab pertanyaan, di tahun 2021 ini apakah MacBook Air 2018 masih worth it? Jawaban aku adalah dia akan worth it kalau misalkan kalian tuh bisa merasakan Apple ecosystem. Artinya kalian itu sudah menggunakan iPhone dan juga iPad. Apple ecosystem yang aku maksudkan di sini ada 3 hal. Yang pertama itu sidecar yang tadi, kemudian AirDrop untuk transfer file antar device sesama Apple, dan juga yang ketiga itu Apple Notes di mana kalian bisa ketik notes kalian di laptop dan itu akan muncul di iPad dan juga di iPhone kalian. Sejauh ini sih tidak ada ekosistem yang sebagus Apple. Setauku di Windows itu ada sih yang bagus, itu di Huawei. Mungkin di masa mendatang bisa jadi kompetitor dari MacBook.
Kemudian, laptop ini tidak worth it kalau misalkan kalian pakai untuk kerja berat atau kerja yang di atas rata-rata. Jadi sebenarnya aku pernah pakai laptop ini sekitar 1-2 minggu ya, waktu aku menunggu M1 aku itu diperbaikin. Jadi kalau kamu belum dengar cerita M1 aku itu pernah diperbaikin, kamu bisa lihat juga ya di video aku. Nah, waktu itu aku gunakan laptop ini untuk kebutuhan aku nulis. Jadi bisa bayangin aku menggunakan MacBook dan juga iPad sebagai external monitor. Dan biasanya kalau nulis itu kita membuka Microsoft Word dan juga browser. Dan browsernya ini tentunya banyak banget tabnya ya. Untuk cari bahan, untuk terjemah, dan juga untuk ngerapin grammar, dan banyak tab-tab lainnya lagi. Nah, di waktu itu sudah mulai kedengaran ya bunyinya, dan ya lumayan sedikit kencang. Dan ditambah lagi kalau Air ini dia tidak ada kipasnya. Jadi ya bisa dikatakan sudah mulai hangat tuh kalau misalkan dipakai begitu untuk jangka waktu yang lama, misalkan 3-5 jam konsisten begitu terus. Nah, selain itu untuk sehari-hari yang biasanya pakai laptop ini adalah istri aku. Kalau sesuai testimoni dia, biasanya ini agak lag kalau misalkan digunakan untuk Microsoft Teams, khususnya kalau screen share, dan saat screen share itu membuka aplikasi juga. Ya karena istri aku juga guru, kalau misalkan dia screen share itu dia buka aplikasi pembelajaran juga. Dan kadang aplikasinya juga crash. Jadi sebenarnya belum tahu juga ini apakah problem di laptopnya atau di aplikasinya yang belum support di Air 2018. Aku juga nggak tahu. Kalau kalian tahu, let me know on the comment section. Karena kalau misalkan di Zoom, kata istri aku itu lancar banget, no problem. Ya, jadi bisa dibilang kalau misalkan dipakai yang berat-berat banget begitu ya, baru dia mungkin nggak bermasalah. Mungkin misalkan dipakai untuk machine learning atau coding yang tingkat tinggi begitu ya. Atau mungkin untuk ngedit video yang 4K atau 8K, ya mungkin sih ya, karena aku nggak pernah coba. Karena waktu itu cobanya hanya untuk nulis menggunakan beberapa browser, dia lancar, tapi ada bunyi dan cukup hangat. Itu doang sih. Oke, jadi kira-kira itu ya untuk menjawab worth it atau enggaknya. Menurut kalian gimana nih, worth it atau enggak? Silahkan comment section ya. Sekarang kita ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini ada 3. Yang pertama, banyak hal menarik dari MacBook Air 2018 yang mungkin tidak ada di seri-seri sebelumnya. Selain itu, MacBook Air 2018 ini juga worth it banget kalau kalian tuh bisa ngerasain Apple ecosystem. Artinya, kalian tuh sudah menggunakan iPhone dan juga iPad. Dan ketiga, laptop ini cocok banget untuk pekerjaan yang medium sampai dengan medium high. Artinya, ya bisa dibilang karyawan kantoran ataupun mahasiswa ini oke banget. Apalagi kalau misalkan kalian pakai untuk nulis seperti aku tadi. Karena prosesornya juga Intel i5 itu bisa dibilang medium sampai medium high. Oke, jadi itu dia kesimpulannya. Kalau misalkan kalian masih belum jelas atau kalian punya pertanyaan, silahkan berikan di comment section. Aku akan jawab semampu aku. Dan kalau kamu suka sama video ini, silahkan like and subscribe. Bantu aku untuk mencapai 1000 subscriber nih, udah dekat ya. Kalau kamu ada request video, silahkan taruh juga di comment section. See you on the next video. Bye-bye.